Metode ilmiah fisika. Pengertian dari metode ilmiah fisika yaitu proses keilmuan untuk mendapatkan pengetahuan secara sistematis dan memiliki bukti fisik. Ilmu fisika. Pengertian fisika yaitu berasal dari kata fisis, yaitu artinya alam. Jadi ilmu fisika yaitu sebuah ilmu pengetahuan di mana dalamnya mempelajari tentang sifat dan fenomena alam atau gejala alam dan seluruh interaksi yang terjadi di dalamnya. Ilmu fisika terdiri atas 3 bagian, yaitu karakteristik fisika, hakikat ilmu fisika, pembelajaran fisika. Karakteristik fisika. Sifat fisika adalah segala aspek dari suatu objek atau zat yang dapat diukur atau dipersepsikan tanpa mengubah identitasnya. Sifat fisik dapat berupa sifat intensif atau ekstensif. Sifat intensif tidak tergantung pada ukuran dan jumlah materi pada objek, sedangkan sifat ekstensif bergantung pada hal tersebut. Hakikat ilmu fisika. Hakikat fisika adalah bahwa fisika sebagai produk, fisika sebagai proses, dan fisika sebagai sikap. Fisika sebagai produk yang dimaksud dalam fisika adalah kumpulan pengetahuan yang dapat berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, rumus, teori, dan model. Fisika sebagai proses. Semua jenis produk dihasilkan setelah kita mempelajari gejala alam yang melibatkan materi, energi, dan interaksinya melalui serangkaian proses. Proses tersebut meliputi langkah-langkah pengamatan, perumusan masalah, penyusunan hipotesis melalui eksperimen, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Fisika sebagai sikap yaitu suatu gambaran sikap ilmiah dalam melakukan penelitian dan menemukan suatu pengetahuan atau konsep. Fisika sebagai proses menunjukkan bagaimana pengetahuan atau konsep diperoleh melalui observasi, penelitian, menganalisis, berpikir, dan lain-lain. Pembelajaran fisika. Jadi pembelajaran fisika suatu pelajaran tentang gejala dan fenomena alam dalam kehidupan sehari-hari. Dapat ditinjau melalui kegiatan seperti pengalaman, observasi, atau eksperimen yang dilakukan. Sikap ilmiah untuk meningkatkan keterampilan proses sains. Metode ilmiah. Metode ilmiah adalah prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Jadi ilmu itu adalah pengetahuan yang didapatkan lewat metode ilmiah. Langkah metode ilmiah. Merumuskan masalah. Merumuskan masalah adalah adanya pertanyaan-pertanyaan yang muncul karena adanya kejadian alam yang sering berulang. 2. Merumuskan hipotesis. Merumuskan hipotesis adalah mengajukan jawaban atau pertanyaan-pertanyaan. 3. Menetapkan variabel penelitian. Ada 3 jenis variabel yang perlu diketahui. Di antaranya adalah variabel bebas, variabel tetap, dan variabel terikat atau bergantung. 4. Menetapkan prosedur kerja. Urutan langkah kerja dibuat ringkas tetapi bisa menggambarkan dengan tepat pekerjaan yang perlu dilakukan. Sebaiknya langkah kerja dibuat dengan bentuk diagram alir yang 5. Mengumpulkan data. Tentunya setiap gejala atau fenomena yang terjadi ketika dilakukan percobaan perlu dicatat atau ditulis saat itu juga, sehingga Diter bisa mendapatkan data secara akurat. 6. Mengolah serta menganalisis data. Grafik dan tabel adalah alat yang bermanfaat dalam menyusun hingga menganalisis data. Grafik dan tabel akan menampilkan seperti apa variabel terikat berubah menjadi respon terhadap perubahan dari variabel bebas. Selain itu, analisis dan data juga bisa dilakukan dengan program komputer. 7. Membuat kesimpulan. Dalam menyusun kesimpulan, diatetus perlu memutuskan data yang dikumpulkan memang mendukung hipotesis atau sebaliknya. 8.
mengkomunikasikan hasil penelitian. Pastinya sosialisasi hasil penelitian sangat penting dilakukan supaya hasil penelitian di paper bisa diketahui oleh pihak lain. Keselamatan kerja di laboratorium. Keselamatan laboratorium merupakan keadaan terbaik dalam bekerja di tempat yang dilengkapi peralatan untuk mengadakan percobaan atau penyelidikan. Keselamatan kerja di laboratorium perlu diutamakan untuk mencegah kecelakaan kerja. Keselamatan kerja merupakan tanggung jawab setiap orang, baik laporan maupun praktikan. Cara menjaga keselamatan kerja di laboratorium. 1. Selalu mengenakan jas praktikum, kacamata praktikum, masker, dan sarung tangan saat melakukan percobaan dengan bahan kimia. 2. Jangan makan atau minum di dalam laboratorium. 3. Jangan menghirup bahan kimia apapun. 4. Jika terkena bahan kimia, segera bilas dengan air bersih yang mengalir dan hindari untuk menggaruk. Keselamatan kerja di laboratorium terdiri atas 2 bagian, yaitu 1. Tata tertib keselamatan kerja, 2. Simbol keselamatan kerja. Tata tertib keselamatan kerja. 1. Wajib menggunakan jas lab. 2. Tidak makan dan minum di laboratorium. 3. Meja kerja harus selalu rapi. 4. Jangan merokok di dalam ruangan laboratorium.